Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia, saya adalah mahasiswa D4 ITB Siamolek, jurusan 3JMD batch 9. Kali ini akan memberikan tutorial sedikit mengenai Blender untuk membuat animasi. Ya, langkah pertama adalah membuat karakter terlebih dahulu. Di sini yang saya buat adalah karakter seperti ini. Untuk membuat karakter seperti ini, kita membutuhkan sebuah material yaitu silinder. Untuk membuat silinder, kita bisa mengklik Shift A, kemudian Mesh, dan pilih silinder. Maka akan tampil seperti ini. Untuk membuatnya seperti ini, kita menggunakan fungsi Execute dan juga Scale. Pertama, untuk execute sendiri, sebelumnya kita harus mengubah dia ke dalam edit mode. Setelah itu, ubahlah dia menyorot ke bagian atas agar kita lebih mudah untuk melakukan scale dan juga execute-nya. Kemudian kita sorot bagian atapnya atau atas. Kita klik E, maka akan muncul ini dan kita mulai menarik perlahan ke atas. Ini disesuaikan untuk bagaimana mendapatkan bentuk kepala yang diinginkan. Setelah itu klik kiri, lalu di scale untuk mendapatkan kerucut. Scale ke setelah itu klik kemudian dan sesuaikan terus menggunakan execute dan juga scale sampai bentuk kepala yang diinginkan terbuat. Ya, ini adalah bagian kepala yang sudah kita buat. Untuk melihatnya, maka kita bisa mengklik objek mode ya, sehingga kita bisa melihat bentuk kepala yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk membuat mata, maka kita bisa menggunakan objek seperti ini. Shift A, Mesh, lalu UV Sphere. Maka akan muncul sebuah bola. Di sini kita membuat mata, kita menggunakan UV Sphere ini. Bisa dilakukan rotasi terlebih dahulu sebesar 90 derajat. Rotasinya dengan cara tekan tombol R sampai mendapatkan ujung mata yang kita inginkan. Cara mudah untuk mendapatkan bola mata ini dengan cara merotate, klik R lalu Y. Kemudian ubahlah menjadi edit mode, maka akan terlihat titik-titiknya. Di sini kita mengubah edit mode berguna untuk memberikan warna pada mata untuk membedakan mana pupil dalam ataupun luar dan sebagainya. Untuk memberikan warna, kita bisa menyiapkan warnanya terlebih dahulu, yaitu pada kursor ini. Lalu klik New. Di sini adalah material pertama. Material ini adalah material default. Untuk memberikan warna yang lain, kita bisa mengklik tanda plus ini dan membuat warna baru. Di sini adalah warna yang kita gunakan untuk mata. Ya, misal umumnya adalah coklat ataupun hitam. Nah, setelah warna terbuat, maka kita harus menyeleksi mana yang akan kita warnai. Bisa dengan cara tekan C, lalu menyorot mana yang akan kita warnai coklat. Jika sudah, klik material warna yang tadi kita buat lalu assign. Untuk melihatnya kita bisa lihat di objek mode ya, seperti ini.
Silakan variasikan warna mata yang diinginkan. Jika memang pinggir-pinggir sininya ingin diberikan warna, bisa lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkan mata dengan kepalanya. Ini bisa kita lakukan dengan cara mengecilkan dulu atau menentukan dulu ukuran mata yang dibutuhkan dengan tekan S, scale. Kemudian bisa kita atur letak dan jaraknya. Pastikan juga ketika meletakkan ini kita harus melihat dari berbagai sisi, apakah sudah nempel atau belum. Ya, seperti ini. Kita lihat dari atas ya, sudah nempel. Oke, itu adalah tahapan-tahapan awal untuk bisa membuat karakter. Jadi silahkan dieksplor kembali untuk bisa membuat karakter kalian masing-masing atau seperti yang telah saya buat seperti ini. Ya, setelah semua selesai untuk karakter, untuk menggerakkannya kita membutuhkan sebuah material yang bernama bone atau tulang. Ya, di sini saya telah mengcopy bentuk dari karakter saya, dan karakter yang di sebelah sini adalah karakter yang sudah saya berikan tulang. Maka kita akan mencoba memberikan tulang yang sama, yaitu di sini. Pertama, shift A, lalu pilih armature, pilih single bone, maka akan muncul tulang di sini. Kemudian tulang ini kita atur sedemikian rupa agar dia masuk ke dalam kerangka tubuhnya. Pertama kita ubah dulu objek mode ini menjadi edit mode. Kemudian pilihlah wireframe. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini memudahkan untuk memasukkan bone berikut ini ke tengah-tengah sini agar kita mengetahui apakah bone tersebut telah masuk di dalam tubuhnya. Ini adalah tampilan kerangka yang karakternya sudah ditambah oleh tulang yang berfungsi untuk bergerak, dimana cara menambahkan tulang tadi adalah shift A, lalu pilih armature dan single bone. Nantinya akan muncul satu, yaitu yang di bawah ini. Untuk melihatnya gunakan edit mode, lalu pilih wireframe. Nah, di sini adalah kelihatan kerangka. Awalnya kita membuat hanya satu ini, kemudian untuk menambah ini dan lainnya, maka kita klik pada yang pertama, lalu tekan dan tarik ke atas, disesuaikan sampai batas yang ingin digerakkan. Umumnya membuat bone ini untuk badan, menggerakkan badan itu ada 3, yaitu pada bagian bawah, tengah, dan juga pada bagian kepala. Di sini saya sedang mencoba untuk menambahkan tulang untuk tangan. Kalau secara garis besar sih seperti ini, menambahkannya dari tengah-tengah, dari perut, maksudnya dari tulang perut. Kemudian kita sama lakukan dengan tekan lalu perpanjang sampai sini dan kemudian tambahkan lagi sampai sini. Begitu juga untuk yang tangan sebelahnya. Kemudian untuk mengecek apakah tulang tersebut jalan, sebelumnya setelah kita membuat tulang-tulang ini, maka di tampilan sini kita harus memindahkan segitiga ini ke dalam armature yang kita buat. Armature ini adalah tadi, yaitu tulang. Sebelumnya silinder-silinder segitiga ini tuh berada sejajar dengan armature. Namun karena ingin digerakkan, maka kita tinggal drag segitiga ini ke dalam armature, jadi sehingga tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka bisa digerakkan. Cara menggerakkannya yaitu bisa kita pilih pose mode, lalu kita klik pada bone yang akan kita gerakkan, contoh perut, lalu ketik R, gerakan ke kanan atau ke kiri. Ya, misalnya pada kepala, ketik R juga, kita goyangkan. Nah, kurang lebih seperti itu pergerakannya.
Untuk tangan sendiri saya sedang mencoba. Selanjutnya untuk membuat animasinya, maka kita lakukan klik pada default, pilih animation. Nah, setelahnya di sini kita bisa mengubah sesuatu, yaitu seperti resolutionnya kita ganti 30%. Ini tergantung dari laptop masing-masing. Kalau misalnya memang laptopnya kuat untuk merender lebih besar dari 30%, bisa dicoba. Sebelumnya selanjutnya adalah untuk menampilkan seperti ini, kita merubah view-nya, lalu klik kamera, maka akan muncul kotak seperti ini. Lalu di ujung sini nanti ada tanda sampai tanda plus, kita klik geser ke samping kiri, maka akan muncul tab seperti ini. Nah, pada saat ini yang harus kita lakukan adalah mencentang lock kamera to view. Di sini kita mengatur tampak depan atau bagian mana yang pas untuk kita tampil. Ya, kemudian aturlah kameranya, tampak dari mana yang akan dimunculkan. Kemudian pilih pose mode dan selectlah boundnya. Setelah itu klik I, lalu pilih lock root scale. Nah, setelahnya maka dari sini kita bisa mengatur pengambilan gambar animasinya. Atur dulu dari 0 sampai ya seperti ini. Ini adalah berguna untuk melakukan pengambilan animasi. Untuk membuat animasinya, kita bisa menggerakkannya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kemudian kita atur per 40, lalu kita gerakan. Setelahnya kita harus menselect semua boundnya, lalu klik I, pilih lock root scale. Nah, jika ada garis seperti ini maka animasi yang kita buat telah tersimpan. Lakukan terus seterusnya sesuai imajinasi kalian dan kreasi kalian untuk membuat animasi-animasinya. Setelah semua animasi yang kalian buat selesai, maka yang harus kalian lakukan adalah merender. Cara merender yaitu pada bagian sini kalian mengubah resolusinya disesuaikan dengan tingkat kecepatan laptop masing-masing. Lalu kemudian pilih di sini filenya exFit. Setelahnya maka silahkan klik render pada ini dan tentukan di mana folder tempat file renderannya akan tersimpan. Maka setelahnya tunggu beberapa menit tergantung laptop masing-masing berapa lama merendernya. Jika selesai merender, maka file dalam bentuk video itu akan bisa kita putar. Ya, sekian tutorial sederhana dan singkat cara membuat animasi pada Blender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.